Ini adalah kronologi peristiwa penting yang terjadi antara Badar dan Uhud. Setelah membersihkan ancaman internal dari Bani Qainuqa, sebuah serangan dari musuh bebuyutan di Mekah datang dengan cara yang licik dan pengecut. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai Ghazwa As-Sawiq atau Perang Tepung, sebuah nama yang terdengar ganjil namun menyimpan kisah tentang sumpah, balas dendam, teror, dan pelarian yang memalukan. Berikut adalah kisahnya, diuraikan secara mendalam untuk memberikan gambaran utuh tentang motivasi, kejadian, dan dampaknya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan bunyikan lonceng agar Anda tidak ketinggalan berita yang lainnya. Di Mekah, Abu Sufyan bin Harb kini berdiri sebagai pemimpin tertinggi Quraisy yang tak terbantahkan. Namun, posisi itu terasa pahit. Ia mewarisi sebuah kaum yang sedang terluka parah, dipermalukan secara telak dalam Perang Badar. Setiap hari ia mendengar ratapan para janda yang kehilangan suami dan anak-anak yang kehilangan ayah. Setiap tatapan mata dari kaumnya seolah menuntut satu hal, balas dendam. Beban ini terasa sangat pribadi bagi Abu Sufyan. Ia berhasil menyelamatkan kafilah dagang yang menjadi pemicu perang, namun ia gagal memimpin kaumnya menuju kemenangan. Sebagai pemimpin baru, ia harus membuktikan kekuatannya dan mengembalikan kehormatan Quraisy yang telah tercabik-cabik. Didorong oleh tekanan sosial dan api dendam yang membara di dalam hatinya, Abu Sufyan mengucapkan sebuah sumpah yang berat di hadapan kaumnya. Ia bersumpah bahwa kepalanya tidak akan tersentuh air dari mandi junub dan ia tidak akan memakai wewangian sampai ia berhasil membalaskan dendamnya kepada Muhammad dan para pengikutnya di Madinah. Sumpah ini adalah sebuah deklarasi. Ia tidak bisa lagi hanya duduk diam dan merencanakan perang besar yang memakan waktu. Ia membutuhkan sebuah kemenangan sekecil apapun untuk membuktikan bahwa sumpahnya bukan isapan jempol dan bahwa Quraisy masih memiliki taring. Ia merencanakan sebuah operasi militer yang berbeda dari Badar. Bukan perang terbuka, melainkan sebuah serangan kilat, sebuah teror yang menusuk langsung ke pinggiran kota Madinah untuk menumpahkan darah, membakar harta benda, dan kemudian menghilang secepat kilat. Ini adalah misi untuk memenuhi sumpah dan memulihkan harga diri. Maka Abu Sufyan secara diam-diam mengumpulkan pasukan kavaleri elit yang terdiri dari 200 orang prajurit berkuda Quraisy. Mereka adalah para pejuang yang siap bergerak cepat dan melakukan serangan mendadak. Abu Sufyan tahu bahwa perjalanannya ke Madinah penuh risiko. Sistem intelijen kaum muslimin terbukti sangat efektif. Untuk itu, ia tidak mengambil rute utama yang biasa dilalui kafilah dagang dari Mekah ke Madinah. Ia memilih jalur timur yang lebih sepi dan jarang dilalui, menyusuri gurun untuk menghindari deteksi. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang sulit, pasukan berkuda Quraisy akhirnya tiba di sekitar Madinah di kegelapan malam. Abu Sufyan memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan berkemah di sebuah lembah bernama Tsaib, sekitar satu pos perjalanan dari Madinah, sementara ia sendiri akan melakukan misi infiltrasi yang paling krusial. Ia menyelinap sendirian di bawah naungan malam, menuju perkampungan Bani Nadir, salah satu suku Yahudi kaya raya yang terikat oleh piagam Madinah. Tujuannya adalah rumah pemimpin mereka, Salam bin Mishkam. Meskipun terikat perjanjian untuk saling membela dengan kaum muslimin, kebencian dan kedengkian sebagian pemimpin Yahudi terhadap keberhasilan Islam membuat mereka menjadi mata rantai yang lemah. Abu Sufyan mengetuk pintu rumah Salam bin Mishkam. Awalnya, Salam ragu dan takut untuk membukakan pintu bagi musuh nomor satu sekutu mereka. Namun setelah didesak, ia akhirnya membiarkan Abu Sufyan masuk. Di dalam rumah itu, di tengah kegelapan malam terjadi sebuah pengkhianatan besar. Salam tidak hanya menyambut Abu Sufyan dengan hangat, memberinya makan dan minum, tetapi ia juga membocorkan informasi-informasi penting. Ia memberikan gambaran tentang situasi terkini di Madinah, kekuatan kaum muslimin, dan yang terpenting, titik-titik lemah di pinggiran kota yang bisa diserang tanpa banyak perlawanan.
Setelah mendapatkan informasi berharga yang ia butuhkan, Abu Sufyan pamit dan kembali menyelinap keluar untuk bergabung dengan pasukannya. Hatinya kini penuh percaya diri. Ia telah memiliki target dan rencana yang jelas berkat pengkhianatan sekutu kaum muslimin sendiri. Berbekal informasi dari Salam bin Miskam, Abu Sufyan tidak mengarahkan pasukannya ke pusat kota atau benteng pertahanan muslim. Ia memilih target yang paling mudah dan paling pengecut, sebuah daerah pertanian subur di pinggiran Madinah yang disebut Al-Uraid. Daerah ini dipenuhi kebun-kebun kurma yang rimbun dan hanya dijaga oleh para petani biasa. Menjelang fajar saat sebagian besar penduduk kota masih terlelap, 200 prajurit berkuda Quraisy menyerbu Al-Uraid seperti badai. Mereka tidak datang untuk bertempur secara ksatria, mereka datang untuk meneror. Dengan obor di tangan, mereka membakar pondok-pondok dan puluhan pohon-pohon kurma yang menjadi sumber kehidupan bagi pemiliknya, mengubah kebun yang hijau menjadi lautan api. Di tengah kekacauan itu, mereka menemukan seorang sahabat dari kaum Ansyar bernama Ma'bad bin Amr yang sedang bekerja di ladangnya bersama seorang buruh atau sekutunya. Tanpa belas kasihan, pasukan Quraisy membunuh kedua orang tak bersalah itu. Bagi Abu Sufyan, misinya telah selesai. Darah telah tumpah, api telah berkobar, teror telah disebar. Ia merasa sumpahnya telah lunas. Ia tidak berniat untuk tinggal lebih lama dan menghadapi pasukan muslim dalam pertempuran terbuka. Seketika itu juga, ia berteriak kepada pasukannya untuk segera mundur dan kembali ke Mekah secepat mungkin. Serangan itu berlangsung sangat singkat, sebuah operasi pukul dan lari yang dirancang untuk menimbulkan kerusakan maksimal dengan risiko minimal. Tak lama setelah fajar menyingsing, berita tentang serangan brutal di Al-Uraid sampai ke telinga Rasulullah. Asap hitam yang membubung di kejauhan menjadi saksi bisu dari kejahatan yang baru saja terjadi. Kemarahan segera menyebar di kalangan kaum muslimin. Serangan ini adalah sebuah penghinaan, sebuah agresi pengecut yang terjadi tepat di halaman belakang rumah mereka. Rasulullah tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Agresi ini harus dijawab dengan kekuatan. Beliau segera memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap melakukan pengejaran. Pasukan reaksi cepat yang terdiri dari 200 orang sahabat, sama dengan jumlah musuh, segera berkumpul. Beliau menunjuk Abu Lubanah bin Abdul Munzir untuk kembali menjadi pemimpin sementara di Madinah. Dengan menunggangi kudanya, Rasulullah memimpin sendiri pasukan pengejar ini. Mereka bergerak dengan kecepatan penuh, memacu kuda dan unta mereka, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh pasukan Abu Sufyan. Tujuan mereka satu, menangkap para agresor itu sebelum mereka bisa lolos dan menghukum mereka atas perbuatan mereka. Sementara itu, pasukan Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Mereka tahu bahwa pasukan pengejar dari Madinah pasti tidak akan tinggal diam. Namun pelarian mereka terhambat oleh beban yang mereka bawa. Setiap prajurit membawa perbekalan untuk perjalanan jauh, terutama kantong-kantong berisi makanan pokok para musafir Arab. As-sawik adalah sejenis tepung yang terbuat dari gandum atau jelai yang telah dipanggang atau digongseng. Makanan ini sangat praktis, ringan, dan bergizi. Biasanya dicampur dengan air, susu, atau mentega samin untuk dimakan. Ia adalah ransum standar bagi para pejuang dan pengelana di padang pasir. Saat pengejaran kaum muslimin semakin mendekat, derap kaki kuda mereka mulai terdengar di kejauhan. Kepanikan melanda pasukan Quraisy. Abu Sufyan sadar bahwa kecepatan adalah satu-satunya harapan mereka untuk selamat. Dalam situasi hidup dan mati, setiap gram beban sangat berarti. Ia kemudian meneriakkan perintah yang akan membuat nama perang ini abadi. Buang perbekalan kalian, ringankan beban kalian agar kita bisa lari lebih cepat. Maka, terjadilah pemandangan yang aneh dan memalukan. Para prajurit Quraisy yang gagah itu, satu persatu, mulai membuang kantong-kantong sawik mereka ke tanah. Mereka melemparkannya begitu saja ke padang pasir sambil terus memacu kuda mereka. Jalan pelarian mereka kini dipenuhi oleh jejak tepung yang berceceran dan kantong-kantong makanan yang ditinggalkan. Ketika pasukan muslim tiba di lokasi-lokasi tersebut, mereka menemukan jejak yang sangat jelas ini.
Mereka tidak hanya melihat jejak kuda, tetapi juga tumpukan-tumpukan sawik yang ditinggalkan musuh mereka yang panik. Para sahabat mengumpulkan kantong-kantong tepung itu. Inilah harta rampasan perang yang mereka dapatkan dalam pengejaran ini. Karena peristiwa inilah, ekspedisi ini selamanya dikenal sebagai Ghazwah As-Sawiq atau Perang Tepung, sebuah nama yang menjadi simbol kepanikan dan pelarian pengecut dari pihak Quraisy. Pengejaran terus berlanjut. Rasulullah dan pasukannya berhasil mengikuti jejak Quraisy hingga ke sebuah tempat bernama Qarqarat Al-Qudr, tempat yang sama di mana beliau pernah menghadapi Bani Sulaim. Namun, pada titik ini, jejak pasukan Quraisy menghilang. Dengan membuang beban mereka, Abu Sufyan dan pasukannya berhasil menambah kecepatan dan akhirnya lolos dari kejaran. Melihat musuh telah berhasil melarikan diri jauh, Rasulullah memutuskan untuk menghentikan pengejaran dan kembali ke Madinah bersama para sahabatnya. Secara taktis, kaum muslimin tidak berhasil menangkap musuh mereka. Namun secara strategis, hasil dari Ghazwah As-Sawiq ini sangat signifikan. Abu Sufyan kembali ke Mekah dan mengklaim bahwa sumpahnya telah lunas. Ia telah menyerang Madinah dan menumpahkan darah. Namun, di lubuk hati setiap orang, kemenangan ini terasa hampa dan memalukan. Mereka menyerang warga sipil, membakar kebun, lalu lari tunggang langgang sambil membuang makanan mereka karena panik. Nama Perang Tepung menjadi bahan cemoohan dan bukti bahwa mereka takut berhadapan langsung dengan kaum muslimin. Bagi kaum muslimin, peristiwa ini semakin meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan mereka. Respons yang super cepat dan pengejaran yang gigih di bawah komando langsung Rasulullah mengirimkan pesan yang sangat kuat. Madinah bukanlah target yang bisa diserang tanpa konsekuensi. Setiap jengkal tanahnya akan dibela, dan setiap agresi akan dibalas dengan kekuatan penuh. Terungkapnya pengkhianatan. Mungkin dampak terpenting dari peristiwa ini adalah terungkapnya pengkhianatan Salam bin Mishkam, pemimpin Bani Nadir. Tindakannya memberikan perlindungan dan informasi kepada musuh utama Madinah adalah pelanggaran berat terhadap piagam Madinah. Meskipun Rasulullah tidak langsung mengambil tindakan militer terhadap Bani Nadir saat itu, catatan pengkhianatan ini disimpan baik-baik. Insiden ini menabur benih ketidakpercayaan yang mendalam dan menjadi salah satu faktor utama yang akan memicu pengusiran Bani Nadir di kemudian hari. Ghazwah As-Sawiq, dengan segala keunikannya, adalah sebuah babak penting dalam drama panjang antara Mekkah dan Madinah. Ia adalah bukti bahwa dendam akan melahirkan tindakan pengecut, sementara iman akan melahirkan keberanian dan ketegasan. Perang tepung ini mungkin tidak semegah Badar, tetapi ia adalah percikan api yang terus memanaskan tungku konflik, yang pada akhirnya akan meledak dalam sebuah pertempuran yang jauh lebih besar dan lebih dahsyat, Perang Uhud.